Jangan khawatir, Kak. Mama bilang setelah tidur, saat terbangun nanti semuanya akan baik-baik saja. Di TV disebutkan bahwa orang yang menyelamatkan nyawa harus menikah sebagai imbalan. Nanti aku akan menikahimu. Terima kasih telah bersedia menolong orang asing. Kelak, jika kelak ada yang butuh pertolongan, kami pasti akan menolong kalian. Menyelamatkan satu jiwa lebih mulia daripada mendirikan pagoda 7 tingkat. Enning, itu juga berarti berbuat baik pada dirinya sendiri. Oh ya, ini kunjungan khusus saya ke kuil. Memohon sepasang liontin giok yang telah diberkati. Semoga ini dapat menjaga kedua anak itu, agar segalanya berjalan lancar. Dok? Bagaimana? Dok, bagaimana? Operasinya sukses. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Enning, ini liontin giok pemberian mama kakak tadi, agar kamu senantiasa terlindungi. Mama, apakah kakak akan baik-baik saja? Pasti akan baik-baik saja. Selamatkan dulu putriku. Menurut laporan reporter kami, pukul 9 tadi malam, di tengah jalan Jitai, terjadi kecelakaan lalu lintas parah. 2 orang dewasa tewas di lokasi, seorang anak hilang. Akibat kendaraan yang meledak, tidak menutup kemungkinan bocah itu ikut terbakar. Tim penyelamat. Apakah itu adik Enning? Ayah, ibu, apakah itu dia? Enning, anak yang baik. Bagaimana mungkin? Adik Enning pasti masih hidup. Aku akan mencarinya. Aku akan mencarinya. Aku akan mencarinya. Jika bukan karena pergi ke rumah sakit, mereka tak akan mengalami kecelakaan. Kita tak bisa hanya bersedih sekarang. Xiaoqi, benar. Kita harus mencari anak itu. Setelah anak itu ditemukan, kita akan memperlakukannya seperti anak kita sendiri. Bocah ini baik-baik saja. Terima kasih. Baik, saya umumkan dari semua peserta magang kali ini, orang pertama yang diangkat jadi karyawan tetap yaitu Jiang Ning. Kalian semua harus lebih giat lagi. Rapat selesai. Akhirnya aku resmi jadi karyawan tetap. Aku mau memberitahukan kabar baik ini kepada ayah. Kenapa kamu?
Ayah, ibu, dan kakak mengizinkanku magang di perusahaan. Aku berjanji pada mereka bahwa aku pasti akan jadi yang pertama diangkat sebagai karyawan tetap, malah direbut oleh orang kampung sepertimu. Song Enning, kau di mana? Silakan masuk. Pak Direktur, ada masalah. Katakan. Nona dalam masalah. Anak ini sangat ceroboh. Lupa membawa bekal makan siangnya. Chen Enning, berani-beraninya kau memukulku? Karena moodku sedang buruk, dan aku tak suka melihatmu. Ini semua salah Jiang Ning karena terlalu menonjol. Merebut perhatian Chen Enning. Ku dengar Chen Enning merupakan adik perempuan Direktur Chen di grup kita. Kini Jiang Ning dalam masalah besar. Ning, ada apa ini? Siapa yang memukulmu? Siapa orang ini? Benar-benar bau, apa maksudmu? Sepertinya dia menanyakan siapa yang memukul Jiang Ning. Aku yang memukulnya. Kau si bisu mau ngomong apa? Berani-beraninya kau memukul putriku. Aku tidak apa-apa. Putriku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk ditindas kalian. Aku ingin bicara dengan atasan kalian. Dia bilang, Jiang Ning datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk kita tindas, dia ingin bicara dengan atasan. Memang aku menindasnya hari ini. Lalu kau mau apa? Berani kau coba sentuh aku? Kau, pengemis bisu pincang dan bau, berani sentuh aku? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu juga. Chen Enning, jangan keterlaluan. Siapa yang berani menindas adikku? Kak, Kau tidak apa-apa. Kak, kalau kau datang terlambat sedikit saja, aku pasti sudah dipukul. Ada masalah apa ini? Jiang Ning adalah karyawan magang yang baru diangkat menjadi karyawan tetap. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman dengan Nona Chen. Kak, dia yang menabrakku duluan, lalu menyiramkan makanan ke bajuku. Sekarang bajuku bau. Kalau bukan karena dia mengganggu pekerjaanku, orang pertama yang diangkat menjadi karyawan tetap pasti aku. Kak, Kebijakan perusahaan secara tegas menyatakan wajib berpakaian rapi serta menjaga kebersihan diri. Kau tak tahu? Sebenarnya, itu presiden direktur. Paham? Jiang Ning, Anda diberhentikan. Tak bisa, putriku jebolan Universitas Peking. Perusahaan ini sudah lama menjadi impiannya. Lagi pula, dia yang mulai duluan. Jiang Ning, segera bujuk ayahmu. Benar Jiang Ning, siapa kamu? Kau kira kau pantas sebanding dengan putri keluarga presiden direktur? Perusahaan ini milik keluarganya. Memecat orang cuma urusan sepele. Cukup ayah, jangan bicara lagi. Chen Enning, aku bisa saja pergi, tapi kau wajib minta maaf atas ulahmu hari ini. Jika tidak, akan kulaporkan ke polisi. Kak, lihat dia. Meminta maaf itu gampang. Namun apakah kau yakin bisa menerimanya? Cukup dengan satu kata dariku. Meski kalian mengemis di jalan, takkan ada yang memberi kalian. Gadis ini membuatku merasa mengapa terasa begitu familiar. Maaf. Sudahlah kak, dengan mereka berdua, percuma saja bicara. Kau mau aku meminta maaf? Baik. Akan kutunjukkan bagaimana caraku meminta maaf. Paman Bisu, apakah kau ingin putrimu tetap kerja di perusahaan? Hahaha. Baiklah, kau menakutiku. Ku ingin kau bisa berlutut serta bersujud minta maaf padaku. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan pertimbangkan putrimu agar tetap bekerja di perusahaan. Tidak ayah, jangan berlutut. Ayah tak bisa membiarkan jerih payahmu bertahun-tahun hancur begitu saja. Lekas, buat apa berpura-pura? Seolah hubungan ayah anak begitu mendalam. Ayah? Ayah?
bangun. Sudah, cukup bertengkarnya. Ayah, mengapa ayah melakukan ini? Bukan kami yang bersalah. Maafkan ayah. Ayah telah mempermalukanmu. Tidak. Tidak. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Ayah, aku pasti akan berhasil dan membuat hidup ayah kian baik. Enning, aku dengar hari ini kau bikin masalah lagi di kantor. Bu, siapa yang mengadu? Sudah pasti itu ulah dua orang kampung itu. Kenapa kau bicara begitu? Hari ini kakakmu ada di kantor. Dia di sana demi menjaga martabatmu. Aku tahu betul sifatku, rasa kau cuma iri. Dia yang pertama diangkat jadi pegawai tetap, kan? Iri padanya? Ngemis menjijikan itu? Ayah, kenapa ayah membela orang asing itu dan malah menyalahkanku? Aku tak mau makan. Dulu, demi mengenang Enning, aku dan ayahmu menuruti keinginanmu, lalu mengadopsi gadis itu dari panti asuhan dan menamainya Enning. Kau menumpahkan semua kasih sayangmu pada Enning, padanya, hingga dia pun menjadi manja seperti sekarang. Hari ini, Enning memang bersalah. Kali ini, dia harus minta maaf. Bagaimana jika Song Enning dibully di luar sana? Kau mau jadi anteknya? Aku mengerti. Aku akan menyuruh Aning menjemput gadis itu beserta ayahnya ke sini dan minta maaf langsung. Aku yang harus minta maaf padanya? Silakan menolak. Aku akan memutus semua sumber keuanganmu. Baiklah, aku setuju. Jiangning, tunggu saja balas dendamku. Nanti masuk dan bicara baik-baik, jangan marah. Aku tahu, ayah. Hari ini semua orang minum sepuasnya dan bersenang-senang. Ah, ya. Semua angkat gelas, mari bertulang untuk Aning. Enning, bagaimana mereka bisa datang dan berpakaian begitu? Aduh, orang tua merasa aku agak keterlaluan waktu itu. Jadi mereka khusus memintaku mengundang mereka untuk menyampaikan permintaan maaf. Tuan Chen dan Nyonya Chen terlalu baik hati hingga mereka tertipu oleh dua orang miskin ini. Bagaimana mereka bisa menerima permintaan maafmu? Mereka tentu saja tidak pantas. Ini sedikit tanda terima kasih dari kami. Katanya, ini tanda terima kasih darinya. Karena kurang nyaman, kami pamit dulu. Berhenti. Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Karena kalian sudah datang. Kalau begitu, lepas pakaianmu dan ikut bermain. Lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu, lepaskan satu. Chen Enning, kau sama sekali tak tulus minta maaf pada kami. Kau cuma ingin merendahkan kami. Ayo pergi. Yo, tubuhnya lumayan menarik juga. Banyak wanita cantik. Belum puas menatapnya? Tentu saja aku datang untuk minta maaf. Aku juga telah menyiapkan kejutan. Semua orang kalian mau melihat sesuatu yang baru. Mau. Menurut kalian, si pincang ini bisa berenang atau tidak kalau memakai baju renang? Hahaha. Chen Enning, cukup. Lihat dulu kita di mana. Kau kira bisa berbuat seenaknya di sini? Hei, kemari, lepas pakaian si pincang ini untukku. Lepas, ayah. Ayah. Lepas? Hentikan. Hentikan. Ayah.
Hentikan. Hentikan. Ayah, kalian hentikan. Cepat, hentikan. Hentikan. Karena semuanya siap, mari ganti baju renang. Pakai ini. Jangan kenakan itu. Kenapa tak mau memakainya? Baiklah, akan kusuruh orang untuk menelanjangi putrimu, agar dia yang memakainya. Biar saya saja yang pakai, biar saya saja, jangan sakiti putri saya. Dia bilang dia yang akan memakainya. Dia mohon, jangan sakiti Jiangning. Ayah, jangan kenakan itu. Sungguh kampungan, bahkan tak tahu cara mengenakan baju renang. Hahaha, Jiangning, cepat bantu ayahmu. Chen Enning, kau akan menerima karma. Karma, kurasa karmamu lah yang bakal tiba lebih dulu, karena sudah dikenakan, sekarang saatnya berenang. Chen Enning, maafkan aku, maafkan aku. Semua ini salahku, ayahku. Dia tak bisa berenang, ini bisa mengancam nyawanya. Maafkan aku. Dorong dia. Maaf, maaf. Ayahku dia tak bisa berenang, ini dapat mengancam nyawa, maaf. Baru sekarang minta maaf? Terlambat. Dorong dia. Saya tak bisa berenang. Katanya, dia tak bisa berenang. Oh, sayang sekali. Tak bisa berenang? Paman Pincang, Anda perlu tahu. Kami semua rekan kerja Jiangning. Kalau Anda tak mendengarkan kami, karier Jiangning di perusahaan kelak akan berat. Hahaha. Lompatlah, lekas lompat. Lompatlah. Lompat. Lompatlah, cepat lompat. Lompat, cepat lompat. 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 Jangan. Jangan lakukan. Ayah. Sekuat apapun Jiangning, apa gunanya? Kalau dia menyinggung Nona Chen, beginilah akibatnya. Benar-benar takkan terjadi apa-apa, kan? Nyawanya tak berharga, kalaupun dia mati. Keluarga Chen sanggup menanggung kompensasinya, haha. Ayah. Ayah. Dasar pincang. Kau tak apa-apa? Ayah. Ayah baik-baik saja. Jiangning, ini konsekuensinya bila menentangku. Masih ingin memukulku? Kelihatannya kau belum puas berenang. Hei, sini. Copot pakaian Jiangning. Lempar dia ke kolam. Hentikan. Hentikan. Chen Enning, kamu sudah keterlaluan. Apa? Berani-beraninya Jiangning memukul Tuan Chen. Jiangning, kau cari gara-gara. Celaka. Kalian semua bukankah berniat menyingkirkanku? Kalian semua munafik rendahan. Kamu? Maaf. Maaf. Enning. Enning. Kakak, aku takkan membiarkan mereka melukaimu. Wanita kejam, berani sekali kau memukul kakakku. Tangkap dia. Lepaskan.
Lepaskan. Aku tak sengaja. Hentikan. Berhenti. Tak apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bibi, Tak apa. Jangan takut. Bukan, Bu. Kenapa ibu peduli pada dua orang jahat itu? Mereka memukul kakakku. Ayah? Ayah pun membela dua orang tak ada hubungannya dan memukulku. Diam. Perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Ayah, Aning melakukan itu untukku. Kamu juga diam. Kamu selalu membela Aning yang hanya akan merugikannya. Sudahlah, jangan bertikai lagi. Segera panggil dokter keluarga, suruh seseorang mengganti pakaiannya, dan obati lukanya. terima kasih. Terima kasih, Bibi. Nona, sepertinya kita pernah bertemu. Nona, sepertinya aku pernah bertemu denganmu. Nona, cepat. Wanita jahat selalu pura-pura menyedihkan demi meraih simpati. Ayah. Ayah. Ayah, di mana? Ayah. 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 Ibu. Sedang apa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Di TV bilang, orang yang menyelamatkan kita harus dinikahi. Nanti aku akan menikahimu. Kenapa kau di sini? Apa kau mau mencuri barang-barang di rumahku? Ya, ayahmu seorang pengemis, hanya bisa memulung barang rongsokan. Kesempatan langka bagimu datang ke rumahku, melihat begitu banyak barang berharga, ingin mencurinya untuk memperbaiki kehidupanmu. Aku tidak. Mana mungkin pencuri mengakui dirinya pencuri? Aku? Kau tahu apa artinya harga diri? Apa orang tuamu tidak mengajarimu untuk tidak sembarangan masuk ke kamar orang lain? Keluar. Mungkin kau naksir kakakku? Jangan kira karena orang tuaku membelamu waktu itu kau jadi punya kesempatan. Itu karena mereka kasihan padamu, perempuan rendahan sepertimu. Mana mungkin kakakku mau denganmu? Jangan mimpi, berhenti bermimpi. Pak, ada petunjuk tentang orang yang Anda cari. Kalian keluar dulu. Kak, maksudmu perempuan yang dulu menolongmu? Jika kakak sungguh-sungguh menemukan gadis itu, kedudukanku di rumah ini juga terancam. Aku tak bisa membiarkan dia muncul. Bawa dia keluar.
Cepat pergi. Cepat bilang, Dari klinik kecil di dekat tempat kecelakaan itu, memang betul mereka sempat menyelamatkan seorang bocah perempuan yang dibawa seorang pemulung pincang. apa kau sudah menunjukkan fotonya? Ya, dokternya bilang kemungkinannya 90% adalah Nona Song. Aku yakin Enning masih hidup. Cepat pergi. Benar-benar Katak ingin makan daging angsa. Nona tadi, saat Nona Jiang belum bangun, aku sudah menaruh barang yang Nona perintahkan padanya. Kerja bagus, akhir bulan kau akan mendapat bonus. Kalau kau pencuri, coba lihat apakah ayah dan ibu masih akan membelamu. Berhenti. Berhenti. Berani maju lagi, kulepaskan anjing-anjingku untuk menggigitmu sampai mati. Perempuan kejam, berani-beraninya mencuri barangku. Kalian mau apa? Apa yang kau tunjukkan? Saya kehilangan kalung Van Cleef, Arpels. Ada yang melihatnya mengambil kalung itu. Cepat keluarkan, kalau tidak... Enning, apa hakmu menuduhku begitu? Bawa saksi. Aku melihat Nona Jiang memasukkan perhiasan itu ke dalam sakunya sendiri. Dengar itu. Cepat keluarkan. Nona Jiang bukan orang seperti itu. Biarkan mereka pergi. Bu, kita tak pernah tahu apa yang tersembunyi di balik wajah seseorang. Lihatlah kaum rendahan seperti mereka. Mereka punya 1000 cara. Lagi pula, kalung itu adalah hadiah dari kakakku saat pertama kali kami bertemu. Sangat berarti bagiku. Enning, kamu di mana? Aku telah menyiapkan banyak hadiah ulang tahun untukmu. Wah kakak, kalung ini sangat indah. Karena aku tak sempat memberikannya, kupasrahkan padamu. Benarkah? Keluarkan barangmu. Keluarkan barang itu. Aku tidak mengambil apapun. Putriku bukan seperti itu. Geledah. Jiangning, kau sungguh lucu. Masih menyimpan harapan yang seharusnya tak kau sandarkan pada orang lain. Kau bisa berubah. Lepaskan, jangan perlakukan putriku begini. Hentikan. Ayah. Ibu, aku sama sekali tidak memfitnah mereka. Sekarang keluarkan barang itu, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Jika ketahuan saat digeledah, urusan tak akan semudah itu. Baiklah. Aku akan serahkan. Apa ini? Ketemu? Ini dia. Masih mau bilang kau tak mengambilnya? Dasar wanita jahat. Bu, menurut ibu bagaimana? Grup Chen tak butuh pegawai berperilaku buruk sepertimu. Kau dipecat. Putriku tak mungkin mengambilnya. Dia sangat baik. Pasti menyangkal? Tolong jangan pecat putriku. Ini buah kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kalian memang sama. Aku melihat putrimu mencuri. Pasti kaulah yang mengajarinya, bukankah? Jiangning harus diberhentikan. Ayah. Kalau begitu, laporkan saja ke polisi. Jika aku yang mengambil kalung ini, pasti ada sidik jariku di situ. Laporkan ke polisi. Pikirkan baik-baik. Barang semahal ini bisa berakhir di penjara. Bukankah ini yang kalian inginkan? Saya tidak bersalah, hanya dengan melapor ke polisi sekarang baru saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Si pincang, segera bujuk anakmu. Dia sedang cari perkara. Saya percaya putri saya takkan mencuri. Laporkan saja ke polisi. Ikuti saja kemauan Nona Jiang. Bu. Sudahlah, lihatlah mereka sudah putus asa karena kemiskinan. Kita tunjukkan belas kasih. Kalau tidak, akan mempermalukan keluarga Chen. Itu buruk bagi reputasi keluarga Chen.
Aku tak akan memperpanjang masalah ini. Chen Kue, apa pendapatmu? Bu, lupakan saja. Jiang Ning masih bisa bekerja di perusahaan. Aku tahu kakak pasti setuju denganku. Benar-benar berpihak pada keluarga sendiri. Kenapa, Ri? Lekas pergi. Keluarga miskin menjijikan. Pergi. Menurut klinik kecil di dekat lokasi kecelakaan, mereka pernah menangani seorang bocah perempuan dibawa oleh seorang pemulung pincang. Tak mungkin kebetulan begini. Kau semua sungguh mengecewakan saya. Bu? Berikan mereka kompensasi. Hei, pincang, berhenti. Bikin mereka malu. Jangan biarkan mereka meraup uang sebanyak ini secara cuma-cuma. Ini uang dari tuan muda untuk kalian. Pergi dan jangan asal bicara. Jika kalian berani menodai nama baik Nona, kalian akan mati tragis. Demi menyelamatkannya dulu, keluarga saya tersisa aku seorang. Dia akan mendapatkan ganjaran. Aneh. Kenapa mereka bisa merendahkanmu begini? Ayah. Apa? Nak, maafkan ayah yang tak mampu melindungimu. Bukan begitu, ayah. Ini bukan salah ayah. Mereka semua tak berperi kemanusiaan, tak pantas disebut manusia. Ayah. Kenapa begitu, ayah? Ayah. Ya benar si Enning. Pasti Enning. Waktu itu aku sendiri yang memberikan liontin giok ini kepada Antong. Bagus sekali, tak disangka. Setelah sekian tahun, akhirnya keinginanku tercapai juga. Tak disangka Song Enning, wanita jahat itu, masih hidup. Lalu kekayaanku seumur hidup ini, apakah akan direbut? Mungkinkah hanya model yang sama? Tidak mungkin. Waktu itu Pak Guru bilang, hanya ada sepasang di dunia. Semua yang datang ke pesta hari ini adalah orang-orang perusahaan. Aning pasti ada di perusahaan. Bu, akhirnya aku akan menemukan Aning. Begitu banyak orang, tidak mudah mencarinya. Kurasa, aku punya target. Jika salah orang, akan sulit untuk diselesaikan. Lebih baik berhati-hati. Kalau begitu tes darah saja. Golongan darah Enning dan aku sama. Sama-sama golongan darah Reh negatif yang langka. Ikut saya keluar sebentar. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Pasien kurang nutrisi jangka panjang dan semua organ tubuhnya mengalami kegagalan. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Apa yang kau lakukan? Kau harus bersiap. Penyakit ini, biaya perawatan berikutnya biayanya sangat besar. Berapapun biayanya, kami tetap akan mengobatinya. Kumohon, kau harus selamatkan ayahku. Dulu, ayahmu pernah memohon padaku untuk mengobatimu. Sekarang, kau kini memohon padaku untuk merawat ayahmu. Itu adalah berkahnya. Aku akan segera menghubungi rumah sakit umum untuk perawatan berikutnya. Ayah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Pengumuman, semua karyawan perusahaan dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan besok pagi. Harap berpuasa, sampel darah akan diambil. Dengar-dengar, ayah Jiangning yang pincang itu jatuh sakit parah. Pantas saja. Benar, siapa yang berani melawan Anda, pasti berakhir buruk. Ayo, kita jenguk Jiangning. Jiangning,
Katanya ayahmu sakit. Kau butuh uang? Kalau perlu uang, bilang saja. Keluarga Chen kita sangat kaya. Sepatuku kotor. Begini saja. Bersihkan satu sepatu, 1.000 untukmu. Jika kau bersihkan kedua sepatuku, akan kuberi 2.000, bagaimana? Dokter, tolong selamatkan ayahku, kumohon. Kau harus siap mental. Penyakit ini, biaya perawatan selanjutnya, jumlahnya sangat besar. Apa yang kau bilang itu benar. Banyak kolega melihat, tentu saja ku tepati janjiku. Itu lumrah. Enning memang putri sulung keluarga Chen. Mana mungkin peduli pada uang sekecil itu? Aduh, lihatlah. Jiangning demi uang, sendirian membersihkan sepatu Aning. Benar-benar akan lakukan apa saja demi uang. Ayah Jiangning, cuma seorang pemulung bersihkan sepatu bisa dapat uang, tentu saja dia mau. Maaf ya, aku tak sengaja. Wah, keterlaluan sekali. Aku juga tak menyangka. Demi uang, apapun rela dilakukan. Uang? Kau benar-benar tak tahu malu. Demi uang, segalanya bisa kau lakukan. Baru saja kau berjanji padaku. Uang? Membosankan. Kok dia bisa seperti ini? Demi sedikit uang ini saja, dia tak tahu sopan santun. Serendah itukah dia? Lihatlah dia benar-benar memungutnya. Masih mau cari uang? Aku punya peluang emas. Datang ke restoran di Hao malam ini. Minggir. Kalau dia benar-benar Enning kecil, apakah dia mau memaafkanku? Apa tadi yang kau katakan? Kak, aku cuma minta maaf padanya soal kejadian kemarin, dia menolaknya. Ayo. Aku bersulang untuk Nona Chen. Nona Chen memang putri keluarga Chen. Jangan khawatir, selama orang yang kau kirim memuaskan aku, kujamin akan bekerja sama dengan grup Chen. Tenang saja Tuan Liu, Jiangning itu wanita cantik dan berkompeten di perusahaan kami. Jiangning, kau datang. Apa Tuan Liu puas? Puas. Cepat ke sini, temani Tuan Liu minum. 1 gelas, 100.000. Kalau kau pergi hari ini, ayahmu akan menunggu ajal di rumah sakit. $100.000. Ketahanan alkoholmu hebat. $200.000. Awasi dia baik-baik. Tenang saja. Mari, sayang. Itu Jiangning. Aduh kak, aku kebanyakan minum, kepalaku pusing sekali. Uang. Beri aku uang. Tenang saja. Setelah kau ikut denganku, aku jamin kau akan hidup enak. Kau sungguh cantik, aku datang.
kembali. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Aku akan menelepon polisi. Menelepon polisi. Kau bisa menelepon polisi setelah aku selesai denganmu. Lepaskan. Perempuan jahat, jangan berpura-pura. Hari ini aku harus menidurimu. Siapa kau? Kak Cenke, terima kasih. Kenapa kau merendahkan dirimu begini demi uang sampai kau melakukan hal begini? Ya, apa hakmu memukulku? Kau, dialah yang menggodaku. Tidak. Aning telah menceritakan segalanya kepadaku. Kepalaku sangat sakit. Akan kuantar kau ke rumah sakit. Aku mau menemui Jiang Ning dulu. Kak, Jiang Ning melakukannya atas kemauannya sendiri. Aku serius. Dia melakukannya demi biaya pengobatan ayahnya. Sejak awal kau memang berpihak pada Chen Enning, tapi bagaimana kalau aku katakan dialah yang menjebakku? Jiang Ning, untuk membalas dendam padaku, kau sungguh berani menciptakan kebohongan apapun. Kakak, nanti kau akan sembuh. Kelak aku akan jadi sahabat karibmu. Halo Tuan Chen, hasil tes darahnya sudah keluar. Siapa? Pegawai yang cocok dengan golongan darah HR negatif adalah Jiang Ning. Enning. Meminta maaf itu mudah, tapi kau yakin kau bisa menanggung akibatnya hanya dengan sepatah kata dariku? Bahkan jika kalian mengemis di kota Rong, tidak akan ada yang memberi kalian apapun. Grup Chen tidak membutuhkan karyawan bermoral buruk sepertimu. Kau dipecat. Apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Jiang Ning adalah orang yang selama ini dicari kakak? Tidak mungkin. Chen Aning, apa yang kau lakukan padanya? Itu semacam obat. Panggil dokter. Tidak akan sempat. Jika kita tidak cepat, bisa menyebabkan kematian otak. Pergi. Enning, akulah yang bersalah padamu. Selama kau bisa memaafkanku, aku bersedia membayar harga berapapun. Sejuk sekali. Dia itu perempuan murahan, mana mungkin dia penyelamat nyawa kakak. Pasti ada yang salah. Mana Enning? Mana kakakmu? Di kamar. Ayah, ibu, kalian cepat masuk dan hentikan kakak. Kalau dia benar-benar tidur dengan Jiang Ning, bukankah kita akan hancur? Keluarga Chen kita harus mencari pasangan yang setara untuk menikah. Diam. Keluarga Chen kita bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Selama gadis itu bersedia menikah, keluarga Chen akan menerimanya sebagai menantu. Ibu? Bagaimana bisa kau menjadi anak perempuan yang begitu kejam? Tuan Liu barusan menelepon ayahmu. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Bu, aku hanya sedang marah. Marah? Hanya karena kau marah? Kau bisa menghancurkan kebahagiaan seumur hidup seseorang. Enning sudah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa menghadap arwah Antong dan Tuan Song? Kenapa aku tidak menemukannya lebih awal? Kenapa aku harus melihatnya dihina? Aku belum memikirkannya. Akan ada kesempatan untuk menebusnya nanti. Mulai hari ini, kamu dihukum tahan rumah selama 7 hari. Ulang dan renungkan kesalahanmu.
Kalian benar-benar membela perempuan jahat itu dan memperlakukanku seperti ini? Enning, maukah kau memaafkanku? Bagaimana? Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Lihat apa yang telah kau lakukan. Bu, aku salah. Aku harus membuat Enning memaafkanku. Jadi aku ingin pergi menemui ayah angkatnya. Baik. Pastikan membawa banyak hadiah. Pergilah. Pak Jiang, Anda sungguh beruntung. Dengar putrimu lulus dari Universitas Peking dan sekarang bekerja di grup Chen, itu adalah perusahaan terbaik di kota Rong. Putriku sangat rajin. Bukankah ku dengar, Anda sedang tidak enak badan? Lain kali perhatikan istirahatmu. Tidak bisa, aku harus menabung untuk mas kawin putriku. Dengan situasi ini, mungkin mereka datang untuk mencari masalah. Tidak mungkin, Pak Zhang seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia menyinggung orang penting? Ayo, kita sembunyi di sini. Tuan Chen, maafkan aku. Apakah Ningning membuat masalah lagi? Aku akan meminta maaf untuknya. Wah, sepertinya Pak Jiang sedang meminta maaf. Mungkin putrinya Pak Jiang telah menyinggung seseorang. Sudah aku bilang, mana mungkin ada anak emas dari keluarga miskin? Seorang yang lumpuh dan bisu, anak perempuan yang dibesarkannya, bisa jadi apa? Putri Pak Jiang itu lulusan Universitas Peking. Katanya menguasai 6 bahasa. Putrimu cuma kuliah diploma, kurasa kau cuma iri padanya. Cih, 6 bahasa. Kau pernah dengar dia bicara? Memangnya kenapa kalau putriku kuliah diploma, sekarang dia kerja sebagai pegawai administrasi di perusahaan, gajinya 10-12 juta rupiah sebulan, sangat stabil. Lihat saja si lumpuh itu, banting tulang kerjanya, tapi tidak pernah menikmati hidup. Cih, lihat saja nanti, dia dan putrinya akan sial. Paman, maafkan saya. Dulu saya telah melakukan banyak kesalahan. Saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Saya ingin tahu, bagaimana Ningning melewati semua ini selama bertahun-tahun. Ini, ada apa ini? Terima kasih, sudah merawat Ningning selama bertahun-tahun. Kita bicarakan di rumah. Jangan-jangan ini Pak Jiang yang menemukan keluarga putrinya. Sepertinya mereka orang kaya dan berkuasa. Takutnya beberapa orang tidak ditakdirkan untuk menikmatinya. Aku tidak percaya mereka seberuntung itu. Ambil hadiahnya. Baik. Ningning penurut sejak kecil. Ini semua buatannya, dibuat selama bertahun-tahun. Cheng Yuan, cepat keluar. Ada kabar gembira. Mana orangnya? Ada yang menyukai Ningning, putrimu. Oh, ada tamu di rumah? Ini rekan kerja Ningning. Suruh dia keluar, biar aku lihat dulu. Cheng Yuan, mana Jiang Ning? Dia tidak di rumah. Aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Tuan Muda Duan tertarik pada Jiang Ning. Dia ingin menikahinya. Tuan Muda Duan bersedia memberikan mahar 200.000 yuan. Uang sebanyak ini. Seumur hidupmu kau tak akan bisa mendapatkannya. Ya adik, Jiang Ningmu itu sampai memohon kepada kami pinjamkan uang untuk biaya pengobatanmu. Kalau tidak bisa mendapatkannya,
ya, hanya bisa menunggu ajal. Kalau bukan karena hubungan keluarga, kami pun tidak mau datang ke tempatmu yang bau dan jorok ini. Kalau begitu cepat pergi, kalian tidak diterima di sini. Ningning juga tidak akan menikah denganmu. Brengsek kau. Tuan Muda Duan, jaga sikapmu. Adik, kau bilang dia mau menikah atau tidak? Kau orang cacat, membesarkannya itu tidak mudah, dia pasti mendengarkanmu. Putriku tidak mau menikah. Kalian cari orang lain saja. Silakan kalian keluar. Orang tua cacat, aku sarankan kau jangan menolak tawaran baik ini. Berani kau. Ada apa ini? Suara apa itu? Itu si Jiang si Pincang, kakak laki-laki dan kakak iparnya, mau menjodohkan Jiang Ning dengan Duan Zixing. Bagaimana bisa? Jiang Ning lulusan universitas ternama. Duan Zixing ini cuma lulusan SD. Umurnya sudah tua, kerjanya cuma jadi berandalan. Kudengar dia dan janda sebelah punya hubungan yang tidak jelas. Ini sama saja mendorong Jiang Ning ke lubang api. Iya. Lalu kenapa? Mereka sudah memberi 200.000 yuan sebagai mahar. Aduh, kurasa Pak Jiang tidak akan setuju. Ini mungkin bukan urusannya dia. Kau berani. Kau siapa? Berani ikut campur urusanku? Kalau kau tidak mau mati, cepat pergi dari sini. Benar. Bukankah dia cuma rekan kerjanya? Malah ikut campur urusan orang lain, kurasa Tuan Duan harus memberinya pelajaran, mengajarinya cara hidup. Ningning adalah tunanganku. Apakah aku berhak ikut campur? Paman, nanti saya jelaskan. Hei, kau baik-baik saja Tuan Duan? Pergi. Jiang Ning sudah punya pria. Kalian masih juga mengenalkannya padaku. Apa kalian mau aku jadi pemakai barang bekas? Aku tidak tahu Tuan Duan. Ya, Tuan Duan, aku juga tidak tahu rekan kerja ini dari mana dia muncul. Urusan hari ini belum selesai. Jiang Ning adalah tunanganmu. Maka aku akan bermain dengannya di depanmu. Mempermainkannya. Lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Cari mati. Serang. Lepaskan. Kau berani menyinggung Tuan Duan? Kau tahu siapa ayahnya? Dia adalah kepala keamanan grup Chen. Di kota Rong kita, dia adalah orang yang terpandang. Kau berani menyinggungnya? Apa kau ingin mati? Seorang kepala keamanan. Belum masuk dalam pandanganku. Kau sombong sekali. Kau tahu grup Chen perusahaan apa itu? Itu adalah grup terbesar di kota Rong. Cepat lepaskan, jangan sampai ada yang terluka. Tunggu saja. Kalian tamat. Menurutku, hidupmu tidak berharga. Dulu bersikeras mengadopsi anak pembawa sial itu. Sekarang 200.000 yuan yang sudah di tangan juga melayang. Menurutku, kau akan membusuk di tempat ini. Mulai hari ini, kedua keluarga putus hubungan. Siapapun yang berhubungan dengan saudara miskin ini akan sial. Hadiahnya sampai. Keluarga Chen memberikan Bapak angkat Nona Song Ening, Bapak Jiang Cheng Yuan, 1 unit properti rumah di Danau Bangau. Sebagai tanda terima kasih atas jasa membesarkannya selama bertahun-tahun. Apa? Properti di Danau Bangau? Itu kan rumah mewah senilai puluhan juta. Keluarga Chen memberikan Bapak angkat Nona Song Aning, Bapak Jiang Cheng Yuan. 1 unit Rolls Royce, 1 unit mobil Mercedes-Benz, 1 unit mobil sport BMW, dan masing-masing mobil dilengkapi dengan seorang sopir. Tidak perlu. Paman, ini adalah hak Anda. Keluarga Chen memberikan Bapak Jiang Cheng Yuan uang tunai 10 juta, emas puluhan kilogram, sejumlah perhiasan, dan 1 kartu hitam tanpa batas. Cukup, cukup. Paman Jiang Ning telah menyelamatkan hidup saya. Selama bertahun-tahun saya telah mencarinya. Anda telah memberi saya harapan. Mulai sekarang Anda adalah ayah saya. Rekan kerja Jiang Ning ini, siapa sebenarnya dia? Orang tua cacat, dasar anjing. Mati kau. Dasar orang cacat, anjing, mati kau. Siapa yang berani mengusik anakku? Wah, bakal ada pertunjukan seru nih. Memangnya kenapa kalau orang kaya tetap kalah sama orang berkuasa? Komandan Duan,
Ini dari grup Chen, karyawan lama mereka selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka. Tuan Muda Duan, kami di pihak Anda. Saya sudah memutuskan hubungan dengannya. Cih, orang bodoh. Kau cukup pintar. Cepat keluar. Silakan duduk paman, saya saja yang keluar. Saya ingin lihat apa yang akan kau lakukan padaku. Pak Chen, kau ini siapa? Kamu siapa? Ayah, tenanglah. Dia orang yang tidak tahu diri. Ayahku sampai semarah ini karenamu. Hari ini kau tamat. Diam. Ayah, katakan saja. Saya juga ingin mendengar apa yang ingin dikatakan oleh kepala keamanan Chen ini kepadaku. Berani sekali kau. Yang berani itu. Ayah, kau gila. Kenapa memukulku? Kau seharusnya memukul dia, anjing sialan ini. Kau berani menyinggung Tuan Chen. Tuan Chen? Tuan Chen, mohon maafkan kami. Jixing dia kurang ajar. Ayah, apa kau salah orang? Bagaimana mungkin Tuan Chen datang ke tempat seperti ini? Berlutut. Dia adalah pemimpin grup pertama Kota Rong. Tuan Chen, aku benar-benar celaka karenamu. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan Chen menikahi orang miskin seperti Jiang Ning? Tuan Chen, mohon maafkan kami. Iya, maaf, kami salah. Menyinggungku bukan masalah besar, tetapi beberapa hal yang kau lakukan tidak bisa dimaafkan. Dari hal kecil ini, kita bisa melihat gambaran besarnya. Putramu telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Lin Yu, Siap. cabut semua jabatan Duan Feng, kumpulkan bukti kejahatan Duan Zixing, dan bawa dia ke kantor polisi. Tuan Chen, saya salah. Saya salah. Tolong maafkan saya. Bawa dia pergi. Adik kedua, kita semua keluarga, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Benar. Meskipun bertengkar, kita tetap saudara. Kita tetap satu keluarga. Nantinya. Kalian pergi saja. Bagaimana bisa adik kedua seperti ini? Sekarang kamu sudah sukses, sudah kaya, lalu melupakan keluargamu. Benar. Bukankah kalian yang melupakan keluarga? Kalian seharusnya tidak menargetkan Ning Ning. Aku tidak akan memaafkan kalian. Pergi. Terima kasih. Saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Ambil kembali semua barang ini. Saya tidak menjual putri saya. Jika Ning Ning setuju menikah denganmu, aku juga setuju. Anda adalah ayah yang baik. Aku bukan. Aku membuat Ning Ning ikut denganku dan menderita selama bertahun-tahun. Tahukah kau, dia hampir mati saat itu. Tolong dia, dokter. Aduh, anak ini mengalami kecelakaan mobil yang begitu parah. Tubuhnya baru saja dioperasi dan tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Semua ini karena aku. Kak, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kau bisa di sini? Kak, aku datang untuk menemui Paman Jiang. Aku ingin meminta maaf kepadanya secara langsung. Kau tidak diterima di sini. Pergi, pergi. Orang tua, lihat saja aku akan membuatmu marah sampai mati. Paman, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memberi Ning Ning obat yang membuatnya kehilangan kesuciannya. Diam. Apa yang kalian katakan? Apa yang terjadi pada putriku?
Paman pukul saja aku. Ini semua salahku. Aku juga tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Sudahlah. Katakan padaku apa yang kau lakukan pada Ningning. Pukul aku. Pukul aku. Kak, aku yang menaruh obatnya. Tapi orang yang tidur dengan Jiangning adalah kau. Apa hakmu memukulku? Kalian bukan manusia. Bukan manusia. Pergi. Paman, tenanglah dulu. Kalian pergi dari sini, Paman. Paman. Ayah. Tenanglah, Enning. Saya sudah mencarikan dokter terbaik. Cenke, jika ayahku hari ini mengalami sesuatu yang buruk, aku tidak akan membiarkanmu. Jiangning, kakakku tidak sengaja. Ayahmu yang pincang dan bisu itu memang punya masalah kesehatan. Chen Aning, bisakah kamu diam? Dan kau, jika ayahku meninggal hari ini, aku akan mati bersamamu. Perempuan jahat, apa kau ingin merebut semua cinta kakak padaku? Jangan harap. Enning, Kau salah orang. Aku bukan Enning. maafkan aku, Aning. Aku tahu itu kau. Aku memang melakukan banyak kesalahan, tapi aku harap kau bisa memaafkanku. Iya, maafkanlah kakak. Dia hanya melindungiku beberapa kali saja. Kak, sakit. Enning, aku akan mengusirmu dari keluarga Chen. Kalau kau masih ingin tinggal di keluarga Chen, hentikan permusuhanmu terhadap Aning. Kakak, aku tidak. Ada atau tidak, kau tahu di dalam hatimu. Selama bertahun-tahun, aku memanjakanmu. Itu karena kau bernama Enning. Semua kesalahanku pada Enning telah kuberikan padamu. Kau menikmati semua yang dia berikan padamu. Kau masih ingin mengganggunya. Aku tidak mengizinkan. Peringatan terakhir untukmu, jika terjadi lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Kakak. Apakah hanya jika dia mati, aku bisa menjadi Enning yang benar-benar satu-satunya? Ini liontin giok dari ibu kakak tadi untuk melindungimu agar tetap aman. Cenke, kau tahu tidak? Terkadang hidup adalah hukuman terbesar bagi seseorang. Jika liontin giok inilah yang melindungiku saat itu, aku lebih suka pergi bersama orang tuaku. Dulu ayahkulah yang menyelamatkanku dari mobil itu selama bertahun-tahun. Aku berhutang padanya. Dia satu-satunya keluargaku. Jika dengan mengakui kalian, dia harus pergi, maka aku lebih baik tidak pernah bertemu dengan kalian. Maafkan aku. Kau sudah memiliki kesehatan, kekayaan, kekuasaan, kau bahkan memiliki Enning yang persis denganku. Kenapa kau harus menghancurkan hidupku? Mengapa kau harus sedikit demi sedikit? Memusnahkan harapanku. Ningning, aku mohon. Pasien sudah terselamatkan. Chen Kue, mengingat hubungan kita sebelumnya, kita akhiri saja sampai di sini.
kejadian malam itu anggap saja tidak pernah terjadi. Xiaoke, ada apa? Apakah? Dia meninggalkanku. Apa? Song Enning meninggalkanku. Padahal dia yang menyelamatkanku. Xiaoke, biarkan dia tenang dulu. Lagi pula, setelah semua yang terjadi, dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Pulanglah dulu. Aku dan ibumu akan menemuinya. Aku akan menunggu di sini. Ayah, bukankah ayah bilang ayah akan melihatku menikah? Bagaimana ayah bisa mengingkari janji? Om dan Tante. Enning, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tante, ayah sangat menyayangiku. Aku sangat bahagia. Asalkan dia mati. Aku akan menjadi satu-satunya Enning. Ayah? Ayah? Apa kau terluka? Katakan padaku. Tidak. Chen Ke yang menyelamatkanku. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Terima kasih atas perhatian Bapak selama bertahun-tahun kepada Ningning. Paman, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memberi obat pada Jiangning, membuatnya kehilangan kesuciannya. Diam. Apa katamu? Apa yang terjadi pada putriku? Paman, pukul saja aku. Ini semua salahku. Aku juga tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Sudahlah. Pukul aku, Kak. Aku yang memberi obatnya, tapi orang yang tidur dengan Jiangning adalah Kakak. Apa hakmu memukulku? Kalian bukan manusia. Bukan manusia. Pergi. Paman. Pergi. Paman. Pergi kalian. Paman. Pergi dari sini. Jadi begitu, Chen Enning, aku tidak akan melepaskannya. Paman, Bibi. Apa kau mau keluar? Kalau ada urusan, urus saja urusanmu. Aku akan menjaga ayahmu di sini. Terima kasih, Bibi. Kau mau kemana? Aku antar. Ke kantor, semoga nanti kau tidak terlalu sedih. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Setelah tugas ini selesai, aku akan meminta kakakku untuk menaikkan pangkat dan gajimu. Baik, tenang saja. Kerja yang bagus. Perempuan jahat. Kakak, bagaimana kau bisa memukulku? Memang pantas kau kupukul. Aku lihat saja sampai kapan kau berpura-pura. Lepaskan aku. Kakak, tolong aku, Kak. Ada apa ini? Lepaskan aku. Tidak tahu, Jiangning biasanya ramah. Biasanya Tuan Chen bukannya paling melindungi Chen Anning. Kenapa hari ini dia tidak peduli? Kakak, tolong aku. Membuli aku, bisa kuabaikan. Tapi kau menyentuh ayahku. Akan kubuat kau menyesal. Hari ini hanya pelajaran. Perempuan jahat. Sudahkah amarahmu reda? Bisakah kau memaafkanku? Hari ini saya memanggil kalian semua karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Perusahaan kita punya proyek penting pembangkit listrik tenaga angin, dan kita perlu menyerahkan rancangan desainnya. Saya memutuskan untuk menggunakan sistem kompetisi untuk menyaring proposal. Jiangning dan Chen Anning
Sebagai karyawan baru terbaik di perusahaan kita, masing-masing akan memimpin satu grup. Kalian semua yang hadir di sini bisa memilih ketua grup kalian sendiri. Tapi saya ingin mengingatkan kalian, dalam sebuah kompetisi pasti ada yang menang dan kalah, dan grup yang kalah akan langsung dipecat oleh perusahaan. Apa? Serius sekali. Jiangning membuat Chen Enning malu di perusahaan. Ini jelas ditujukan untuk Jiangning. Chen Enning lulusan energi baru dari Universitas Luar Negeri. Kudengar, Jiangning lulusan keuangan Universitas Peking. Ini tidak nyambung sama sekali. Iya. Baiklah, kalian bisa memilih ketua grup kalian sekarang. Proposal akan dievaluasi besok sore. Semua pimpinan Dewan Direksi perusahaan akan hadir, jadi kalian harus berhati-hati. Dewan Direksi serius. Jiangning, aku akan membuatmu terpojok, bahkan kakakmu pun tidak bisa membantumu. Saya pilih Chen Anning. Saya pilih Chen Enning. Saya pilih Chen Enning. Tidak ada yang memilih Jiangning. Maaf, kalau begitu kau akan sendirian dalam satu grup. Saya satu grup dengan Jiangning. Saya sekelompok dengan Jiangning. Tuan Chen jangan bercanda. Besok semua anggota Dewan Direksi akan hadir. Proyek kali ini cukup ketat. Saya tahu. Jadi, jika saya kalah, saya bersedia melepaskan posisi direktur utama. Gila. Menyerahkannya kepada anggota Dewan Direksi lainnya. Ini gila. Ya. Tidak perlu. Sebagai direktur utama grup Chen, saya tentu menepati janji saya. Kau benar-benar percaya padaku bagaimana jika kita kalah? Kalau begitu kita akan meninggalkan grup Chen bersama. Aku tidak bercanda denganmu. Saya tahu. Saya menyelidiki masa lalumu kemarin. Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin tahu tentang masa lalumu. Jadi? Kau cukup ahli di bidang energi baru, terutama energi angin, dan telah memperoleh beberapa paten. Terima kasih atas apresiasi Tuan Direktur. Sama-sama. Kami sudah lama ingin menjatuhkan Chen Ke. Tidak disangka semudah ini. Terserah kau besok. Kami akan bekerja sama denganmu. Setelah Chen Ko jatuh, nanti di perusahaan kau bisa duduk di posisi apapun yang kau inginkan. Aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Aku ingin keluarga Chen dan Jiangning melihat siapa mutiara yang sebenarnya. Pak Chen, anggota Anda, Jiangning mana? Jangan-jangan dia kabur ya? Jiang? Bukan tidak mungkin. Lagi pula, pertempuran yang tidak ada harapan untuk menang diperjuangkan juga hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Perempuan jahat, seberapa hebatnya kau sekarang, nanti kau akan tahu rasanya malu. Karena Jiangning sudah datang. Pak Chen, kita bisa mulai. Siapa yang pertama? Chen Anning dulu saja. Hal-hal yang bisa dibicarakan tentang energi angin sangat sedikit. Siapapun yang lebih dulu akan diuntungkan. Saya ingin lihat apa yang akan kau bicarakan nanti. Kalau begitu, mohon maaf. Kalau merasa tidak enak, serahkan saja padaku. Perempuan jahat. Kau juga tidak merasa tidak enak berpura-pura untuk siapa. Chen Anning, silakan mulai. Seperti yang Anda lihat di proposal saya, energi angin di negara kita berkembang pesat, terutama terkonsentrasi di wilayah barat laut. Jika kita ingin masuk, saya sarankan untuk merebut pasar di wilayah barat laut. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari 3 aspek tentang kemungkinan menduduki pasar barat laut. Silakan lihat halaman pertama. Itulah hasil dari kelompok kami. Bagus, bagus, bagus. Proposal ini bagus. Saya pikir ini bagus. Proposal Chen Anning sangat sempurna. Saya sarankan untuk langsung menggunakan proposal dari kelompok Chen Anning. Yes, ini adalah proposal yang langka. Kurasa kau, Jiangning, lebih baik menyerah saja. Bagaimana menurutmu, Tuan Chen? Ya, Jiangning dalam bahaya kali ini. Tidakkah kau lihat dia setelah mendengarkan? Dia menjadi diam. Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai bicara, sekarang
Sekarang giliran saya. Nona Jiang lulusan Universitas Peking, menguasai 7 bahasa, memang orang yang berbakat. Tapi keahlian orang itu berbeda-beda. Orang cacat pemulung bisa mendidik orang berbakat. Saya rasa dia hanya menggertak. Kalau mau bicara cepatlah, jangan buang-buang waktu. Jiangning, kalau kamu tidak tahan dengan tekanan ini, kamu bisa menyerah. Hanya saja kakakku akan ikut sial. Ada pepatah lama. Seperti menilai buku dari sampulnya. Jiangning, kamu tidak tahu diuntung. Saya percaya padamu. Akan mulai. Pengembangan energi angin adalah tren internasional. Tapi saya sarankan kita langsung meninggalkan pasar barat laut. Apa? Kau gila ya untuk menentangku? Kau sampai mengucapkan hal seperti itu. Ya, meninggalkan pasar barat laut sama saja dengan meninggalkan seluruh pasar energi angin. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kurasa kau harus segera keluar dari perusahaan. Benar. Rencana seperti ini berani diletakkan di atas meja. Tuan Chen, beginikah caramu memakai orang? Sepertinya Tuan Chen merasa dirinya tidak cukup baik, ingin mengundurkan diri ya. Hahaha. Aku yakin dia punya pandangannya sendiri. Aduh, tergoda oleh kecantikan. Nona Jiang, kau memang cantik. Tapi jika Tuan Chen benar-benar meninggalkan grup, aku benar-benar akan merindukanmu. Bagaimana kalau kau ikut aku saja? Jadi sekretaris pribadiku, melayaniku di malam hari. Hahaha. Terima kasih atas apresiasi Bapak Direktur. Sayangnya, aku pergi pada pria tua dan jelek. Kau, tidak tahu diuntung. Kalau begitu aku akan melanjutkan rencanaku. Rencanaku meninggalkan pasar barat laut, memilih pasar baru energi angin lepas pantai. Dibandingkan dengan pasar barat laut yang relatif matang, pasar barat laut membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk kita kuasai. Berdasarkan perhitungan saya, keuntungan akhirnya mencapai 30% dan ini akan sangat berpengaruh pada arus kas perusahaan kita. Sedangkan energi angin lepas pantai memiliki nilai guna yang lebih tinggi dan belum ada yang menanganinya, kita dapat dengan cepat bekerja sama dengan perusahaan luar negeri untuk menguasai pasar ini. Pada saat itu kita akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dalam negeri dengan keuntungan mencapai 50%. Setinggi itu? Tidak mungkin. Sungguh luar biasa. Ide ini sangat bagus, mencari jalan baru. Untuk proposal kali ini, Jiangning menang. Ada keberatan? Tidak mungkin. Jiangning, kau sebagai orang yang lulusan di jurusan ekonomi, bagaimana mungkin bisa sepaham ini tentang energi baru? Aku sudah menunggu kau mengatakan itu, lagi pula anjing yang terdesak juga akan menggigit. Jurusanmu bagiku hanyalah sebuah hobi. Chen Enning, aku mengandalkan hobiku sendiri untuk mengalahkan jurusanmu. Bagaimana? Apa kau tidak merasa malu? Baiklah. Yang kalah silakan pergi ke bagian personalia untuk mengundurkan diri. Dan kalian bertiga juga harus dihukum, terutama kau. Akan dikeluarkan dari dewan direksi. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau kurang ajar, vulgar dan tidak sopan. Grup Chen tidak bisa mempertahankan orang sepertimu. Pergi. Tidak disangka Tuan Chen begitu baik pada Jiangning. Ya, aku bahkan curiga mereka berdua sedang pacaran. Jiangning, mati sana kau. Pergi mati kau. Mati sana. Chen Kue, kau baik-baik saja. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Jangan menangis. Kita impas. Kau menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu. Chen Ke, kau tidak boleh mati. Kau berhutang padaku, hutang yang tak akan pernah bisa kau bayar. Keluarga pasien bisa keluar sebentar. Penyakit pasien yang sebelumnya kambuh karena luka ini. Hah? Aku membesarkannya selama bertahun-tahun, ternyata aku membesarkan anak durhaka. Kenapa dia tega menyakiti Xiaoke? Dokter, masih bisa diobati? Bisakah Anda menemukan sumsum tulang yang cocok dengannya? Jiangning bisa. Jiangning bisa.
Xiaoke dan Enning dulu telah melakukan begitu banyak kesalahan pada anak itu. Kali ini Enning masih ingin menyakitinya. Bagaimanapun juga, Enning juga putri kami. Kita tidak bisa memaksanya. Lebih baik segera mencari sumber daya lain. Baik. Cepat hubungi. Saya bisa... Jiangning, terima kasih. Aku menyelamatkanmu lagi. Sekarang kau berhutang nyawamu padaku lagi. Kalau begitu, aku akan membayarnya seumur hidupku. Pak Direktur, gawat. Direktur Zhang membawa proposal Nona Jiang dan telah membelot ke perusahaan saingan. Orang-orang dari WRC akan datang ke Kota Rong besok. Banyak perusahaan akan bersaing untuk kesempatan kerja sama ini. Kita telah kehilangan keuntungan. Jangan khawatir. Kalau kali ini tidak berhasil, masih ada kesempatan berikutnya. Aku akan membelikanmu makanan. Hei, mau beli atau tidak? Kalau tidak, pergi sana. Maaf, saya tidak membawa uang tunai. Mau makan gratis? Orang tua asing? Kok juga suka memanfaatkan? Cepat pergi, jangan ganggu aku berjualan. Hei, tunggu. Aku yang bayar untuknya. Saya traktir. Terima kasih. Nona yang cantik dan baik hati. Ayah saya sejak kecil mengajari saya berbuat baik kepada orang lain baru akan dibalas dengan kebaikan. Ayahmu pasti orang yang sangat bijaksana. Jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Terima kasih. Berikan nomor teleponmu, biar saya ganti uangnya. Saya traktir, semoga Anda bersenang-senang di Cina. Siapa namamu? Jiangning. Kau adalah teman pertama saya di Cina. Sampai jumpa. Data menunjukkan Tuan William orangnya sangat ketat dan kolot. Kita hampir tidak punya peluang. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Selebihnya pasrah pada Tuhan. Wah, lihat siapa yang datang. Kudengar kau menikahi gadis pemulung. Wanita itu lebih baik tidak terlalu dipikirkan. Kudengar, Tuan Chen, kau bahkan menikahi seorang gadis dari keluarga pemulung. Kudengar demi wanita ini, kau membuat keributan di rumah dan perusahaanmu. Kalian semua yang hadir di sini, keluarga mana yang tidak melakukan pernikahan antar keluarga dan kolaborasi yang kuat? Paling tidak juga dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tuan Chen, memang masih muda, tidak tahu betapa besarnya bantuan dari keluarga. Ya, saya di usia muda telah berhasil membawa perusahaan ke tingkat ini. Memang tidak perlu mengandalkan pernikahan. Dengan menikahi orang yang tidak kucintai untuk menambah nilai diriku. Kalian tidak perlu iri. Tuan Chen, muda dan sombong. Kita semua bisa memahaminya. Tetapi tidak semua hal bisa dilakukan dengan terus menerjang. Misalnya hari ini grup YRC, Pak William, putrinya dan istriku adalah teman kuliah. Istriku telah menghubungi putrinya dibandingkan dengan kerja sama hari ini. Aku lebih lancar darimu, Tuan Chen. Mereka benar, aku memang tidak bisa membantunya. Hai, siapa kau? Lancang sekali. Kamu siapa sih? Ceroboh sekali. Maaf. Ning, kamu sudah datang. Cepat kemari. Bukankah ini gadis kecil pemulung yang terkenal itu? Nyonya, kamu belum tahu ya. Perempuan ini adalah dari keluarga Chen, calon istri Tuan Chen. Ayahnya seorang pemulung. Kudengar dia cacat dan juga bisu. Pantas saja. Tidak heran kalau dia begitu penakut, memalukan. Jangan khawatirkan bisnisku. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Memangnya kenapa kalau pemulung? Pemulung juga hidup dengan jujur, tanpa belas kasihan siapapun. Aku belum setuju untuk menikah dengan Chen Ke. Sebaiknya kalian semua menjaga ucapan.
Siapa yang percaya? Sepertinya kamu sangat ingin menikah dengan keluarga kaya. Jangan berpura-pura. Aku percaya. Sekarang, akulah yang sedang mengejarnya. Pak William datang. Pak William datang. Pak William datang. Benarkah? Oh, dia. Usir perempuan ini segera. Dia tidak pantas untuk berpartisipasi. Betul, Pak William bukan sembarang orang bisa temui. Kalian grup Chen mengirim perwakilan seperti ini untuk menghadiri rapat. Memang. Coba pikirkan. Sudah aku bilang, Pak William pasti ingat aku. Dulu aku dan putrinya sangat dekat. Berkat Anda, kerjasama kita kali ini punya peluang besar. Memilih istri memang harus yang baik. Nona Jiang, tak disangka kita bertemu secepat ini. Tidak kusangka kita bertemu secepat ini. Selamat siang Tuan William. Tidak kusangkakan kerja kita kali ini adalah Anda. Gadis ini berasal dari keluarga sederhana, mana mungkin bisa masuk ke kalangan atas. Come on sini. Perusahaan yang bekerja sama kali ini ada 5 yang menyerahkan data. 2 diantaranya sangat bagus, tapi isinya sama persis. What? Datanya sama. Pasti salah satunya hasil menjiplak. Mana mungkin bisa sama persis? Bagus, kalian Chen berani menjiplak proposal kami. Bagus sekali. Kalian grup Chen berani-beraninya menjiplak proposal kami. Pak William, proposal ini sudah saya perlihatkan kepada putri Anda sebelumnya. Sekarang semuanya sudah jelas. Saya sarankan untuk langsung membatalkan kesempatan kerjasama dengan grup Chen. Perilaku seperti ini tidak bisa ditoleransi. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Proposal ini dibawa keluar oleh karyawan Chen. Maksudmu perusahaan kami menjiplak proposalmu? Kalian Dongtai memiliki reputasi buruk di industri ini, bukan? Karena sering menjiplak karya orang lain? Omong kosong. Buktinya sudah jelas. Kalian masih ingin memfitnah kami? Niat kalian jahat sekali. Pak William, usir mereka segera. Saya yakin Anda pasti akan menangani ini dengan adil. Tenang saja, kerjasama ini tidak akan dicampur adukan dengan urusan pribadi. Jiang Ning, bagaimana pendapatmu? Apa yang dikatakan oleh Tuan Chen memang benar, karena proposal ini saya yang menulisnya. Di sini ada proposal yang lebih detail. Saya yakin setelah Anda membacanya, Anda akan dapat menilai proposal ini sebenarnya berasal dari siapa. Ayo. Senang bekerja sama. Terima kasih. Senang bekerja sama. Kau sangat beruntung bisa menemukan tunangan yang baik hati dan cakap. Aku juga berpikir begitu. Maukah kau memaafkanku? Bukankah ini sudah pecah? Aku meminta orang untuk membuatnya lagi. Chen Aning, keluar sebentar. Apakah orang tuaku datang untuk menyelamatkanku? Apakah aku akan keluar? Keluarga Chen ingin menyampaikan sesuatu kepadamu.
keluarga Chen telah memutuskan untuk memutuskan hubungan adopsi dengan Anda? Tidak mungkin. Aku adalah putri kesayangan keluarga Chen, Chen Enning. Tidak mungkin? Tidak mungkin? Aku ingin keluar. Aku tidak mau di sini. Tolong aku keluar. Bawa aku keluar. Kau melakukan kejahatan pembunuhan yang disengaja? Jika ingin keluar, berubahlah menjadi lebih baik di dalam sini. Tidak. Duduk. Kita harus memberikan Jiang Ning sebuah pesta pernikahan yang meriah. Bagus sekali. Aku akan menikah. Aku harap mau bisa datang ke pernikahanku. Siapa? Teman baikku. Ini, makanlah. Terima kasih. Siapa namamu? Suyimo. Kenapa kamu tidak pulang? Ayahku mencarikan ibu tiri untukku. Ibu tiri itu memukulku dan tidak mengizinkanku makan. Kalau begitu, mulai sekarang datanglah ke sini setiap hari. Aku akan membagikan separuh makananku untukmu. Ini untukmu. Terima kasih. Enak. Ayo pergi. Sudah lama tidak bertemu, tidak disangka dia sudah menikah. Jadi, keluarga asalnya tidak terlalu baik. Kalau begitu aku akan mendukungnya, memberinya sebuah rumah. Kenapa mengundang si Jiang Ning? Kabarnya keluarganya hanya pemulung dan ayahnya cacat. Kalau diundang tapi tidak memberi amplop, kita rugi dong. Tidak boleh begitu. Teman-teman sekelas semua tahu, dulu Jiang Ning sangat baik padaku. Tidak mengundangnya rasanya tidak enak. Aku sudah bilang dari dulu, jangan berteman dengan orang miskin. Sayang, hanya kali ini saja. Ya. Aku juga mengundang teman sekelas yang paling kaya dulu. Dia dulu sering sekali merundung Jiang Ning. Nanti aku akan atur supaya mereka duduk bersebelahan. Mungkin Jiang Ning akan pergi begitu melihatnya. Benar kan? Ada kabar yang sangat bagus. Ada apa? Yimo, temanmu itu ternyata sangat kaya, langsung memberimu 1 unit rumah. Rumah? Benar, ini ada surat juga, coba kamu lihat. Ini hadiah rumah untukmu. Selamat menikah. Semoga kedepannya kamu bisa hidup bebas. Sahabatmu, Ning. Jangan-jangan Jiang Ning. Mana mungkin keluarganya sangat miskin, mana mungkin dia punya uang untuk membeli rumah. Jangan lupa, aku mengundang teman-teman sekelas yang dulu paling kaya. Pasti lu Ning, ayahnya kan punya bisnis angkutan barang. Kamu memang pintar. Tapi Lu Ning itu karena nama Jiang Ning ada kata Ning, makanya dia selalu memusuhinya. Kata
katamu dia sudah memberiku satu rumah. Apa aku harus mengusir Jiangning? Dia sudah datang. Kamu atur saja tempat duduk yang biasa saja untuk Jiangning. Biar Luning senang. Yimo, kamu harus berterima kasih kepada Luning. Baik. Selamat datang, boleh tahu nama Anda? Jiangning. Oh, jadi ini dia yang makan gratis? Ikut saya. Silakan duduk. Kami duduk di sini. Kalau tidak mau duduk, silakan pergi. Duduk di sini saja. Hari ini adalah pernikahan Yimo, membuat keributan tidak enak dipandang. Kenapa dia? Siapa dia? Sepertinya kau sangat akrab dengan sahabatmu itu. Justru sebaliknya. Berani sekali kau menghalangi. Aku akan menghajarmu juga. Kalian berdua lebih baik bersikap manis mulai sekarang. Karena ayahku adalah seorang pemulung. Saat itu, aku sering mendapat peringkat pertama di kelas. Jadi, mereka selalu menyulitkanku. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Sebelum pernikahan dimulai, pengantin wanita kita ingin mengatakan sesuatu dan juga ingin berterima kasih kepada seorang teman yang sangat penting. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang spesial. Dia adalah sahabat terbaik saya. Orang ini bisa dibilang sahabat terdekat saya. Selama ini dialah yang selalu berada di sisi saya, mendukung dan memotivasi saya. Bisa dibilang, tanpa dia, tidak akan ada saya yang sekarang. Pernikahan hari ini karena kedatangannya menjadi lebih bermakna. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan kedatangannya. Dia adalah sahabatku, Luning. Apa? Luning, terima kasih telah memberiku hadiah yang begitu berharga. Hadiah apa yang diberikan Luning sampai dihargai seperti ini? Iya. Apa yang kau bicarakan? Saat seperti ini, tidak perlu berpura-pura terkejut. Kejutanmu sudah kuterima. Aku hanya memberi beberapa ratus yuan, dia berterima kasih seperti ini. Baguslah kalau kau suka. Nona pengantin bilang kalian sudah melihatnya. Bisa pergi supaya tidak mengganggu suasana hati Nona Luning. Kata-kata ini yang dikatakan Suyimo. Tentu saja, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusir kalian. Siapa orang ini? Dari mana orang ini datang? Tidak tahu. Ada apa ini? Betul? Tidak tahu. Jiangning, ngapain kau kesini? Suyimo, aku hanya ingin bertanya. Kau bilang Luning sahabatmu. Lalu aku ini apa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Luning.
Kuning itu nona keluarga lu. Tahu? Jadi, karena ini, bahkan orang yang pernah menghinamu, mencaci makimu, bisa kau abaikan, sementara aku yang pernah membantumu malah diusir olehmu. Kau tahu apa? Luning memberiku satu rumah, kau bahkan tidak memberi amplop. Suyimo, apa kau salah paham? Tidak salah paham. Luning, kau tidak perlu takut. Sekarang kau adalah sahabat terbaikku. Orang yang harus pergi adalah Jiangning. Kau pikir, hanya dengan hubungan kalian berdua, dia akan memberimu sebuah rumah. Suyimo, kau terlalu naif. Kau jangan menghasut hubungan kami. Luning tidak akan. Lalu kau, dengan uang apa kau membeli rumah? Ayahmu hanyalah seorang pemulung, sungguh sial. Ternyata begitu. Pantas saja yang satu tidak memberi hadiah, yang satu memberi rumah. Perbedaannya sangat jelas. Suyimo, aku menyesal. Aku ingin mengambil kembali hadiah yang kuberikan padamu. Terserah kau, cepat pergi saja. Chenke, rumah yang kita berikan padanya, ambil kembali. Dan juga hadiah-hadiah yang kita berikan padanya, jangan diberikan padanya. Dialah yang memberikannya. Dialah yang memberikannya. Rumah apa? Kau bilang rumah itu kau yang berikan? Tentu. Lelucon, bagaimana mungkin? Luning, kamu bilang rumah. Sebenarnya siapa yang memberi? Aku tidak tahu apa-apa. Aku duluan. Halo, tolong kembalikan kontrak pengalihan rumah tadi. Dan juga kuncinya. Benarkah kau yang memberikannya? Bagaimana mungkin? Cepat minta maaf. Nanti rumahnya hilang begitu saja. Jiangning, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau itu kau yang memberikannya. Sejak kau mengajak orang-orang yang dulu merundungku di kampus untuk datang kemari, persahabatan kita sudah hancur. Semuanya hanya angan-anganku saja. Mulai sekarang, kita menjadi orang asing. Lupa memberitahumu. Jiangning menyuruhku menyiapkan uang dan emas batangan untukmu sebagai bekal. Bagaimana? Habis. Semuanya habis. Bukankah kau bilang Jiangning tidak ada apa-apa? CEO perusahaan Chen mengumumkan pernikahannya. Istrinya, Jiangning lulusan Universitas Peking, menguasai 6 bahasa, dan telah memenangkan berbagai kompetisi. Nak, pernikahan ini dibatalkan. Kurasa kau itu pembawa sial. Jangan minum terlalu banyak. Kau mau minum juga? Ayo, bersulang. Kau kenapa muntah? Jangan main api. Main api. Apa menariknya? Minum saja. Aku tahu kau sedang sedih, tapi minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu. Tidak sepadan untuk orang seperti itu. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Tidak akan pernah. Pergi dan bersihkan dirimu.
Selamat pagi, Direktur. Jiangning, maafkan aku. Bagaimana kau bisa di sini? Jiangning, aku tahu aku salah. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Sebelumnya aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Aku dibutakan oleh keserakahan. Maukah kau memaafkanku? Mari kita bicara di tempat lain. Jiangning, bajumu ini sangat bagus. Dan tas ini juga sangat bagus. Pulpenmu bagus sekali. Kalau kau suka, ku beri saja padamu. Iya kan? Cukup bagus kan? Aku juga merasa cukup bagus, sangat bagus. Jiangning benar-benar telah berubah. Ningning, sebenarnya kali ini ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Halo, sayang. Apa? Kau mau bercerai denganku? Apa? Kau mau menceraikanku? Gimo, katakan saja apa yang bisa aku bantu. Selagi aku bisa. Kau tadi. Yimo, nantinya mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu. Chen Kue baru saja menelepon dan mengatakan dia ingin menceraikanku dan meminta semua uang yang dia pakai saat bersamaku untuk dikembalikan. Lalu aku harus berhutang banyak. Yimo, bisakah kau meminjamkan aku sedikit uang? Ningning, kau pasti bercanda kan? Jujur saja, lelucon ini agak garing. Aku juga berharap ini lelucon. Kau serius? Ningning, aku baru saja mengerti. Seperti kata pepatah, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Kau begitu pintar, pasti bisa menemukan solusinya. Aku akan pergi dulu. Yimo, bisakah kau membayar tagihan kopinya? Sungguh menyebalkan. Bagaimana jika dia tidak kabur? Tidak ada jika dia kabur, maka seumur hidup tidak akan menjadi teman. Jangan sebutkan perceraian lagi. Bukankah aku hanya bercanda? Bercanda pun tidak boleh. Kau